Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama AC Ngawi. Nah, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Ini masih berada di PT Indonesia, oke? Dan pertanyaannya seperti ini. Ini dari Mbak Silva Elvisa ya. Mbak, saya di PT seminggu, agent Singapura interview ada job jaga bayi umur 2 bulan ya. Katanya mau interview lagi. Apa aku udah dapet job kerja, Mbak? Tolong jawabannya. Nah, misalkan nih kalian berada di PT ya, masih seminggu, itu kan misalkan di PT seminggu itu sudah langsung ada interview. Yang namanya interview bukan berarti kalian langsung dapat job ya teman-teman, karena sang majikan itu bakalan mencari ataupun memilih lah ya, mana pembantu yang mungkin cocok, kriterianya seperti apa, kayak gitu. Nah, dari sini buat teman-teman semuanya mungkin bertanya seperti ini, dalam waktu Mbak, saya di PT baru seminggu tapi kok sudah diinterview oleh sang majikan. Nah, apakah ini sudah tandanya positif saya mendapatkan job? Apakah ini artinya job saya sudah turun? Nah, kayak gitu. Itu belum bisa dipastikan positif ya Mbak, karena di sini saya sendiri waktu kerja ke Taiwan teman-teman, saya juga sering kali interview, tapi ternyata majikan belum tanda tangan kontrak kerja. Nah, jadi dari sini kesimpulannya buat mbak-mbak semuanya, misalkan dalam waktu seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan lebih, itu interviewnya sampai berkali-kali. Kenapa? Karena sang majikan di sini bakalan menginterview itu lebih dari 1 anak ya. Interview mungkin 1 dari mbak ini, 1 lagi dari mbak ini, 1 lagi dari mbak ini. Nah, dari situ sang majikan bakalan berpikir dan menilai, oh anak ini punya pengalaman pernah menjaga anak, oh anak ini belum pernah menjaga anak, padahal jobnya kan menjaga anak, tapi kok belum pernah menjaga anak. Nah, ini mbaknya sudah menikah dan sudah ada anak, mungkin ini sudah tahu pengalaman. Misalkan nih ya, meskipun mbaknya ini belum pernah ada pengalaman menjaga anak, tapi kan mbaknya sudah menikah dan sudah punya anak. Akhirnya sang majikan mengambil mbaknya. Kita semua nggak tahu teman-teman, pokoknya di sini ya, kalian yang terpenting ya, meskipun kalian tinggal di PT ya, saran dari saya ya, kalian harus tetap berdoa ya, tetap mintalah sama Allah, semoga diberikan kemudahan, semoga kalian segera mendapatkan majikan, semoga job kalian segera turun ya, semoga pokoknya prosesnya itu dipermudahkan semua ya. Apa yang kita lakukan ini teman-teman, libatkan selalu dengan Allah ya. Saya di sini nggak omong kosong. Apapun mungkin ya teman-teman, ini mungkin melangkahkan kaki dari rumah untuk menuju ke PT, kalian harus berdoa Bismillahirrohmanirrohim, niat ya, niat. Mungkin kalian akan merasa, ya Allah rasanya berat banget ninggalin keluarga. Memang seperti itu rasanya. Saya sendiri juga ya merasakan hal yang sama. Waktu saya melangkahkan kaki dari rumah untuk menuju ke PT juga rasanya berat banget. Tapi apalah daya teman-teman, kita harus maju ya. Kita harus benar-benar bisa melawan rasa itu. Rasa sakit. Sakit itu nggak lama teman-teman. Mungkin ya kalian pertama kali datang ke Singapura ya, terus kalian langsung dapat majikan yang baik kayak gitu. Jadi di sini kalian nggak perlu yang harus transfer, harus pindah-pindah majikan. Jadi sekali masuk, sekali menginjakkan kaki di rumah majikan, kalian langsung bisa bertahan 2 tahun, itu best banget ya. Karena apa? Nanti misalkan kalian pindah ya, baru 2-3 bulan, 4 bulan pindah kayak gitu, sudah pasti sang agent akan ngasih tambahan potongan gaji lagi. Nah, dari situ sampai kapan kalian akan bertahan hidup di Singapura? Ya, jangan sampai kalian itu dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, bahkan sudah 7 bulan. Detik-detiknya kalian hampir mau panen,
terus tiba-tiba ada masalah, itu ujian teman-teman. Tiba-tiba kalian merasa nggak nyaman, itu ujian. Kalian harus bisa menghadapinya. Cara menghadapinya bagaimana, Mbak? Berdoa, sabar. Pasrahkan semuanya sama Allah, teman-teman. Di sini kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita di sini hanya punya Allah. Meskipun, ya, suatu saat nanti teman-teman yang dari Indonesia datang ke Singapura, mungkin sama majikan tidak diizinkan untuk sholat, kalian harus tetap berdoa dalam hati. Tapi sebenarnya teman-teman, menurut surat kontrak kerja, ya, di sana itu dicantumkan ataupun tertulis, sang majikan harus ngasih waktu pada pembantunya untuk menjalankan kewajiban sholat. Kayak gitu tuh ada sebenarnya. Tapi di sini ada juga majikan yang nggak mau tahu. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Mungkin sang majikan berpikir karena di rumahnya ada sembahyangan. Nah, itu ada yang berpikir seperti itu, ya. Ada juga yang mungkin, ya, karena kita kan berbeda keyakinan, jadinya nggak usah sholat. Kalau kamu mau sholat, nanti kalau kamu sudah pulang ke Indonesia, itu ada. Majikan yang ngomong seperti itu juga ada, ya. Tapi di sini kalian berdoa aja. Buat teman-teman semuanya yang kepingin sholat, kepingin bekerja, kalian memilih majikan Melayu saja, ya. Itu saran dari saya. Karena kalau kalian memilih majikan selain Melayu, itu nggak bisa dipastikan kalian itu bisa sholat. Itu jarang banget, ya. Jarang banget yang bisa ngertiin kita, teman-teman. Oke. Tapi di sini, ya, alhamdulillah saya bisa sholat, teman-teman. Meskipun majikan saya ini orang bule, ya, tapi alhamdulillah majikan ngerti lah, ya, ngerti. Terus karena di situ majikan juga membaca yang namanya peraturan sebelum kita sign, ya, sebelum saya menyetujui untuk bekerja dengan majikan ini. Di situ kan dijelaskan kayak gitu, dijelaskan dan majikan memahami, dan alhamdulillah saya bisa sholat kayak gitu. Tapi di sini jarang banget, ya. Jangan disamakan, ya, antara majikan A, B, C, D, E, itu nggak ada yang sama. Kita sendiri juga begitu. Kita, ya teman-teman, mungkin ada yang jadi orang tuh sabar banget. Meskipun kita itu dikomplain tiap hari, itu kita itu dimarahin, itu ada yang bisa bertahan sampai finish 2 tahun. Ada juga yang nggak sabaran. Mungkin berpikir seperti ini, buat apa saya di sini tiap hari kena marah, buat apa saya di sini tiap hari kena komplain, pindah saja, transfer saja. Itu ada yang berpikiran seperti itu. Kalian teman-teman, ya, kalian mungkin cuman memandang sebelah mata. Mbak Ase ini enak banget, punya majikan baik, terus akhirnya bisa bertahan di Singapura sampai lama. Kalian nggak tahu. Kalian hanya memandang dari luarnya saja, di dalamnya kalian nggak tahu seperti apa, ya. Jadi di sini tuh memang kita itu hanya bisa memandang orang itu hanya sekilas saja, ibaratnya seperti itu. Kalau orang Jawa ngomongnya amung sawang sinawang, tapi nggak ngerti di dalamnya seperti apa. Nah, tapi di sini saya menyarankan, ya, buat teman-teman semuanya, mungkin kalian nanti bertemu dengan majikan yang pelit, bertemu dengan majikan yang suka komplain, suka marah-marah. Misalkan kalian itu benar-benar orangnya ndablek, ya, ndablek, sudah dibilang ndablek itu masa bodoh. Memang itu sudah sifatnya seperti itu. Sukanya marah-marah, sukanya komplain. Terus mungkin kalau menemukan majikan yang pelit kayak gitu tuh, ya memang susah banget, ya. Terus mungkin apa-apa kita harus beli sendiri dari uang gaji kita sendiri. Nah, itu saya sudah pernah mengalaminya semua, teman-teman, ya. Tapi dari situ itu enggak saya jadikan beban. Yang penting apa? Yang penting kalau buat saya sendiri, teman-teman, saya di sini tuh yang penting majikan itu enggak main fisik.
majikan itu nggak sampai yang namanya kayak suka tiap hari itu bentak-bentak. Pokoknya ya seperti itulah, saya nggak suka. Tapi kalau majikan pelit, suka komplain, marah-marah, terserah. Saya yang majikan seperti itu sudah saya temui dan sudah saya melewatinya semua, ya. Dan alhamdulillah saya bisa, teman-teman. Karena apa? Saya cuman berpikir seperti ini. Misalkan nanti kalau saya transfer, tambah lagi potongan, harus beradaptasi lagi, harus mulai dari nol lagi. Sampai kapan saya tinggal di Singapura? Terus yang rugi siapa? Saya sendiri. Daripada tambah potongan, lebih baik saya bertahan. Orang yang seperti ini tuh jarang banget ditemui, ya teman-teman. Saya ini orangnya bisa dibilang sabar, ya. Karena apa? Mau apa aja terserah. Saya di Singapura ini bukan ngikut majikan, bukan hanya satu aja. Saya ngikut majikan itu sudah banyak, tapi saya selalu finish kontrak, dan rekod saya itu bagus. Dari situ ya teman-teman, saya itu nggak kaget, ataupun saya itu nggak pernah berpikiran kalau menemui majikan ini begini, kalau misalkan nanti ketemu majikan ini bagaimana, enggak. Saya itu orangnya selalu bismillah, pokoknya semoga saja bisa finish kontrak kayak gitu. Saya nggak ada pikiran, aduh nanti ketemu dengan majikan yang galak, yang bagaimana, enggak. Kalau kalian berpikiran yang buruk-buruk ya kayak gitu, nanti dari situ kalian nggak bakalan maju, teman-teman. Benar, omongan dari saya ini memang benar banget. Kalau kalian kepengen maju, kalau kalian kepengen sukses ya, kalian harus dengerin omongan saya. Kalian gunakan ilmu ndablek, yakin ya, jangan diambil hati. Kalau sampai kalian ya dikit-dikit diambil hati, nanti yang rugi kalian sendiri. Kalian nggak bisa sukses, kalian sering transfer, sering pindah majikan. Nah itu yang akan membuat kalian menjadi lama di Singapura. Kalau bisa sih sekali menginjakkan kaki di rumah majikan, kalian harus finish kontrak sampai 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian bisa tambah lagi ya. Karena di sini ya memang prosesnya seperti itu, teman-teman. Ya, kita benar-benar dihadapkan dengan mental. Kalau kita itu nggak sabar, mental kita itu nggak kuat, kita sudah pasti bakalan gagal, teman-teman, yakin gagal ya. Jadi kalian harus berpikir, ya dulu proses waktu di PT itu susah banget, terus sudah sampai di Singapura kok kayak gini lagi, dapat ujian lagi nih, bagaimana? Berdoa. Nggak ada solusi lain selain berdoa, pasrah ya. Pokoknya kalian berusaha. Ya, pokoknya buat teman-teman semuanya yang mungkin saat ini ada ujian di rumah majikan, menemukan masalah apapun di rumah majikan, yang mau curhat dengan saya, ayo silahkan DM saja di Facebook Asih Ngawi ya. Saya tunggu DM-nya, dan di sini saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya yang sedang proses saat ini di PT, di rumah, ataupun langsung menghubungi agent yang ada di Singapura. Saya doakan semoga lancar, semoga dipermudahkan segala urusan kalian, semoga dipertemukan dengan majikan yang baik, dan semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun. Syukur-syukur kalau kalian bisa tambah lagi. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.